Shalom. Ketemu lagi pada hari Sabtu ini. Semoga hari ini menjadi hari yang berbahagia, hari yang menjadi berkat juga buat kalian yang hari ini menonton video YouTube saya. Jadi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik yang di Indo, ya kan, dengan gemuruh politik ya ini, ya puji Tuhan, yang kita harapkan seperti yang kali ini saya lihat berita pilkada di Indo, banyak terpilih orang-orang yang baik. Nah, saya lihat banyak yang baik, contohnya seperti Medan ya. Medan, saya harap menantu Jokowi ini ada buat perubahan sebagai wali kota ke depannya nanti untuk gubernurnya. Soalnya udah terlalu parah buat warga Medan, udah lama menderita. Lihatlah, selalu gubernurnya dari partai mana korupsi, ya kan? Wali kotanya juga udah berapa yang terjerat korupsi. Nah itulah, makanya saya bilang kalian harus sekarang belajar politik yang cerdas, pilih uh, aparat negara yang benar gitu ya, jangan terpengaruh dengan golongan agama. Kita butuh itu yang pemimpin yang aparat yang bisa mencintai rakyatnya, yang bisa berkeadilan sosial, ya kan, yang menjunjung hak-hak tiap kaum, tidak peduli Anda mayoritas minoritas, ya kan, hak beragama semua harus adil gitu ya. Nah, inilah tahap awal. Seperti yang saya bilang, kita umat-umat ini udah harus berjuang. Ini dari awal pilkada dulu ya. Nanti ke depan 2024 untuk pileg, pilpres, ya kan, itu kita udah harus bener ini untuk rakyat yang di Indo ya. Kalau kalian ini, karena udah ada contohnya gimana Tuhan udah beri perbandingan saat ibu kota itu, Jakarta itu satu sampel Tuhan kasih tuh, buat apakah kalian itu melek atau masih bego gitu, ya kan. Untuk pimpinan-pimpinan kalian ke depan, ya kan, sebagai gubernurnya, ya kan, wali kota, bupatinya, ya kan, entah itu nanti orang-orang yang di DPR legislatif, ya kan. Lihat aja tuh, banyak yang ngaco terus kayak Sisi F itu, ya kan, udah ini masih dia bela-belain tuh FPI si kadrun ya. Nah itu yang gitu-gitu udah harus di ini, ya kan. Kita juga doakan aparat udah harus tegas, jangan aparat disepelekan lagi gitu, dihina-hina gitu, ya kan. Udah kebangetan lah, udah saatnya, ya kan, buat teman-teman kalian atau siapapun family kalian yang sebagai aparatur negara ataupun entah itu di TNI, di Polri, harus ini, udah harus ini tegas gitu, ya kan. Jangan gara-gara dia asik teriak udah preman beragama gitu, udah nggak. Harus diperjuangkan konstitusi negara buat kalian anak-anak muda lah, ya kan. Itu kalian lah yang kedepannya bawa bangsa negara ini mau kemana arahnya gitu. Pelajari apapun, ya kan. Saya juga berharap itu kenapa Jokowi nggak ngambil usulnya si Mardigu. Saya lihat video Mardigu itu bagus, itu orang itu dia bukan pembenci pemerintah, itu dia kritik tapi dia ada solusi. Manusia sosnya begitu, itu bagus itu, ya kan. Anyway, itu satu part. Terus gua mau jawab, ada yang nanya gua di WA, katanya di Indo berita dia lihat apa soal yang kemarin kejadian di Sigi, ya kan, sebagai martir Kristus. Jadi ada temen yang muslim yang tertarik Kristus, dia sempet WA saya. Ditanya apa arti daripada martir, apa samangan jihad. Nah, saya bilang nanti saya ceritakan di video ini. Nah, hari ini saya coba saya uraikan dengan pengetahuan saya. Itu beda. Yang namanya martir Kristus itu mereka yang berjuang, maksudnya berjuang itu menyebar Injil, mengajarkan kasih Kristus,
ya kan, memberitakan Injil Kristus, kasih Kristus, yang terus mempertahankan imannya, ya, yang tidak menyangkal Kristus, walaupun sudah golok di leher dia pertahankan imannya sebagai martir Kristus. Mereka itu mati yang untuk Kristus, ya kan, mereka yang istilah korban gitu. Beda dengan jihad itu mencari korban. Ya kan. Jadi saya nggak mau ngomong pihak yang satu, pokoknya kalian sendiri bandingkan. Saya urai di martir, sebagai martir Kristus, ya. Bukan mereka sengaja jadi ini, enggak lah. Misalnya Laskar Kristus, ya kan, Laskar Kristus ya begitu gak, itu yang berjuang misioneris gitu, yang ke pedalaman, dengan segala kepahitan, kesusahan hidup yang harus dilewati untuk memberitakan Injil, ya kan. Itu laskar Kristus. Bukan berarti laskar Kristus itu yang berjuang, yang fight, yang kill, yang bunuh. No. Kita itu tidak begitu, ya kan. Jadi di Kristen itu begitu, beda dengan laskar yang lain yang bunuh orang, ya kan. Laskar Kristus itu, ya kan, laskar yang berjuang di medan, misalnya ke pedalaman yang susah dijangkau orang, demi untuk memberitakan Kristus, ya kan, ataupun sampai di penjara, ya kan, seperti pendeta Saifuddin Ibrahim, terus ada yang lain-lain, banyak lah, kalian nonton di YouTube yang itu mereka laskar Kristus gitu, ya, yang berjuang di jalan Kristus gitu. Nah, jadi beda di situ. Jadi martir tidak sama dengan jihad, beda. Intinya martir itu dia demi mempertahankan iman, demi menyebarkan berita Kristus, menyebarkan Injil, dia jadi korban, pertahankan imannya, itu dia jadi martir gitu. Beda dengan jihad. Jihad itu lain lagi, dia cari korban. Kalau ini martir, dia jadi korban gitu, ya. Kira-kira begitulah. Saya nggak bisa ngomong yang agama lain gitu, nanti salah gitu, ya. Kalian sendiri ada perbandingannya. Nah, untuk kedepannya masih tetap saya pesankan untuk kita semua selalu sebarkan berita Kristus, kabar Kristus, ya kan. Jadi seperti yang saya sudah ngomong, saya udah katakan, ke depan ini terus ini panen, terus ini udah the harvest, udah penuaian gitu, ya. Banyak yang kalian nggak perlu kristenisasi, nggak perlu, kita cukup tebarkan berita Kristus, katakan kebenaran. Dan karena banyak sekarang zaman terbuka media, semua, bagi yang pengen tahu, ya kan, mereka akan cari sendiri. Dan kalian lihatlah sekarang akan terjadi makin banyak yang minta dibaptis dari kaum keder. Mereka mencari sendiri, mereka akan temukan jalan kebenaran sendiri dan minta dibaptis. Itu akan terjadi terus. Ya, ini penuaian. Kita cukup dukung, bagi yang mampu dukung dana atau apapun bisa kita perbuat, ya. Misalnya kayak yang dilakukan, saya lihat pendeta Saifuddin itu bagus, Saifuddin Ibrahim itu didukung. Misalnya buat yang di Indo yang mampu, dia butuh dana, didukung lah, ya kan. Yang misionaris lain yang ke pedal itu harus kita dukung gitu, ya kan. Karena itulah yang akan membawa kedamaian, ya kan, kasih. Kita tahu ajaran Kristus adalah kasih, ya kan. Itu yang harus di ini. Manusia itu kalau mengenal kasih, nggak perlu banyak aturan, nggak perlu banyak undang-undang. Negara Indonesia tuh banyak sekali undang-undang, ribetnya minta ampun, tapi nggak gena-gena, ya kan. Karena ya sebabnya tahu sendiri, saya nggak usah ngomong lagi, kita semua tahu sendiri. Nah, inilah mulai sekarang tuh ada waktu kita lakukan perubahan dari para pemimpin yang dipilih, ya kan. Kita udah masing-masing harus melek politik gitu, ya kan. Terus tebarkan kasih Kristus, ya kan.
apalagi ini. Juga untuk kali ini kita doakan untuk semua umat-umat yang nggak bisa ngerayakan Natal tahun ini, banyak entah itu uh, karena bencana, entah itu uh, karena pandemi, ya kan, banyak hal. Saya kan sudah bilang akhir tahun ini akan banyak yang tidak bisa merayakan Natal, ya kan. Ya begitulah. Jadi yang karena bencana masih di dalam pengungsian di berbagai negara penjuru dunia, bukan kita Indonesia saja, di mana aja banyak terjadi, ya kan. Yang berbagai bencana, kalau kita lihat berita yang sedih gitu ya. Tapi itulah yang harus terjadi, seperti saya bilang, cuma kita yang berserah di dalam Tuhan, total berserah, itu kita selalu dijaga, itu janji Tuhan pada kita, ya kan. Dan tidak ada yang pernah kita takut, nggak ada yang perlu kita takutkan selama kita hidup di dalam Kristus, ya. Jadi kita doakan juga buat semua hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang berjuang di jalan kebenaran, menyebarkan Injil, ya kan. Selalu kita doakan juga untuk diri kita sendiri, selalu membina diri. Apalagi ini, ya kan, saat saya bilang ini saat-saat yang tepat untuk selalu kita doa dengan Tuhan, minta apapun itu, ya kan, apapun itu. Yang penting kalau Tuhan tahu, apapun Tuhan lihat itu dari hati kita, ya kan. Lidah cuma berseru, kalau hatinya nggak tulus, hatinya nggak benar, nggak bakal ini, ya. Semuanya Tuhan nilai dari hati, nggak bisa dibohong, ya. Jadi kitanya semua kembali ke kita. Buat yang mungkin ada yang baru lihat video saya yang belum ini, kalian masih yang belum bertobat, saya harapkan segera bertobat, ya kan. Temukan jalan kebenaran. Ataupun buat kita yang ini tiap hari juga masih harus doa untuk minta pengampunan, karena kita tiap hari pasti ada salah, ya kan. Entah kita salah ngomong atau salah nggak ada yang inilah perfect gitu ya. Jadi sebaiknya kita dalam doa tiap hari juga minta pengampunan gitu, ya kan. Dan selalu bersyukur apapun itu, ya. Syukur itu luar biasa gitu. Kalau kita mengerti syukur, itu berkat makin banyak Tuhan limpahkan pada diri kita, ya. Dan juga dimana udah menjelang suasana Natal, ya kan, berbahagia di dalam Kristus walaupun keadaan gimana pun, ya. Nggak perlu sedih, tapi harus gembira karena menyambut Kristus, anak Allah satu-satunya yang sudah turun ke dunia ini demi kita, umat-umatnya. Jadi kita harus celebrate untuk dia, walaupun kadang ada yang nggak bisa ke gereja, nggak masalah, ya kan, nggak masalah. Di rumah pun kalau kita ini, intinya yang saya selalu katakan, hubungan kita dengan Tuhan itu individual, tidak terbatas tempat, waktu, dan jam atau apapun, dimanapun. Itulah hebatnya Tuhan kita, fleksibel, ya kan. Dan kasih Kristus itu luar biasa. Ingat baik-baik pesan saya, kasih Tuhan, kasih Kristus, tidak ada yang bisa mengambil dari kita. Itu adalah hubungan kita individual dengan Tuhan, ya. Itu jadi nggak ada bisa yang putuskan kasih Kristus daripada kita. Hanya kita sendiri kalau salah langkah atau kita menjauh dari kasih Kristus, kitanya yang ini. Tapi kalau kita hidup di dalam kasih Kristus, tidak ada yang bisa mengambil dari kita, tidak ada yang bisa mencuri dari kita kasih Kristus itu. Dan kasih Kristus itu luar biasa.
Mudah-mudahan di video hari ini saya ngajak kita untuk renungkan betapa besar kasih-Nya kepada kita, ya kan, di suasana Natal ini, ya kan, dan katakan pada Ia, Tuhan, tinggallah di dalam hatiku, tinggallah dalam diriku, sertai selalu aku, sertai kasih-Mu menyertaiku, kasih Kristus menyertai sekarang sampai selama-lamanya. Selalu katakan itu, kiranya kasih-Nya akan terus menyertai hidup kita, ya kan. Jadi hari ini video saya akan saya buat hari Sabtu juga untuk mengingatkan sesama supaya besok Minggu, ya kan, bagi yang daerahnya bisa ke gereja tetap kita lancarkan ke gereja, ya kan, doa ramaikan. Yang nggak bisa ya dari rumah online nggak masalah. Yang penting bangun terus iman kita, relationship kita dengan Tuhan harus makin intim, harus makin dekat, dan hangatnya kasih Kristus. Percayalah, kasih Kristus itu dahsyat dan luar biasa. Ya, hari ini video saya sampai di sini. Kita juga ucapkan syukur untuk Tuhan dan doakan terus buat hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan. Ya, salam Syaryo dari Tokyo. Tuhan Yesus selalu berkati, ya kan. Haleluya.